Oke, teman-teman, sekarang kita lanjutkan dunia persilatan pemeriksaan pajak, teman-teman ya. Ini baru video 02 ya, seri kedua dari pemeriksaan pajak, karena gue betul-betul sekarang membuat seri yang serius tentang pemeriksaan pajak. Oke, gue langsung share teman-teman, ini melanjutkan kasus di KPP Jakarta Sawah Besar 1 yang kemarin dengan Bapak Ray ya, dan teman-teman, dan ada wajib pajak juga kemarin ya, di KPP Sawah Besar 1 yang kejadian tanggal 13-14 Maret kemarin ya. Nah, langsung gue share aja teman-teman. Ini adalah video kedua, video part kedua ya. Video kedua mengenai apa tuh kemarin? Mengenai pemeriksaan pajak ya. Gue coba share. Kenapa gue nggak bisa nge-share sound? Oh, di sini share soundnya. Oke, gue share sound. Oke, gue share sound di sini. Oke, gue akan share. Nah, ini dia. Jadi kemarin kan sudah ada satu video teman-teman ya. Sekarang ada video berikutnya lagi dari YouTube-nya Indotex Mitra Konsultama. Jadi gini judul. Kan kemarin kita berhoror-horor ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat ya. Tim pemeriksa pajak menolak melakukan pembahasan. Wah, arogan sekali ya pemeriksa pajaknya ya. Waduh, kalau ketemu gua gimana ya? Sama, jadi gue diusir. Kalau gue nggak diusir, gue langsung guanya diusir ya teman-teman ya. Melakukan pembahasan dan menolak tanya jawab dengan wajib pajak. Aduh, segitu arogannya mereka ya. Gimana guys? Gimana cara ngadepin oknum pejabat yang arogan di mana mereka punya kekuasaan? Lu nggak punya kekuasaan. Gimana cara ngelawannya? Mau lu tampol nggak mungkin kan? Mau lu lapor polisi susah juga. Mau lu mau lu apain nih guys? Mau diapain nih orang seperti ini guys? Tapi ini hanya dugaan, teman-teman ya, hanya dugaan. Kan kita belum lihat videonya, oke? Mari kita nonton videonya. Jadi ceritanya teman-teman ya, supaya kalau lu belum tahu konteksnya, ceritanya, jadi wajib pajak ini bersama kuasa hukumnya datang ke KPP Sawah Besar 1 untuk menghadiri pertemuan yang namanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke? Pembahasan akhir adalah sebuah pertemuan yang wajib dilaksanakan oleh kedua pihak. Jadi DJP punya kewajiban melaksanakan pertemuan akhir dan wajib pajak punya hak untuk menghadiri pertemuan tersebut, dan wajib pajak DJP wajib memberikan hak tersebut kepada wajib pajak untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, gitu ya. Dan apabila haknya tidak diberikan, maka seharusnya pemeriksaan itu batal. Ya, seperti kasusnya gua di tanggal 24 Oktober kemarin kan di KPP Taman Sari, gua sudah hadir, sudah datang, tetapi tidak ada pembahasan akhir sehingga kita menyatakan bahwa seharusnya pemeriksaan itu batal, gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi Pak Rey kemarin sudah datang, kemudian membahas 15 jam ya, sampai jam 1 pagi. Luar biasa ya. Aduh, luar biasa. Sampai jam 1 pagi, subuh, baru selesai. Kemudian ini hari kedua nih. Hari kedua ini nih videonya ya. Coba kita lihat videonya dari Pak Rey. Cuma 2 menit kok, gampang. Selamat siang rekan-rekan. Hari ini Halo, Pak. Kamis tanggal 14. Kasihan Pak Rey dan teman-teman semua, luar biasa ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Mereka ini berdedikasi sekali teman-teman ya. Lu mau cari di mana teman-teman seorang konsultan pajak atau pengacara pajak yang betul-betul berdedikasi untuk warga masyarakat, untuk wajib pajak, betul-betul dia perjuangkan loh wajib pajak ini teman-teman. Sampai jam 1 subuh, dia datang lagi besoknya, siangnya. Aduh, kalau gua udah gugatan petun itu. Luar biasa Pak Rey, Pak Darmawan dan teman-teman, luar biasa, hebat mereka Maret ini. 2024, kami dari Indotex Mitra Konsultama kembali melaksanakan pembahasan hari kedua setelah hari pertama yang berakhir tadi pagi, 14 Maret 2024 pukul 1 dini hari, dan hari ini adalah lanjutannya sebagai hari yang kedua, dimulai pukul 14 WIB siang hari ini dan baru Oke, jadi pertemuan sebelumnya itu sampai jam 1 subuh, kemudian langsung diminta datang jam 1 siang hari itu juga, kemudian ternyata jam 14 ya, jam 2 baru dimulai pertemuannya. selesai pada jam 16.20 dan 2 jam ya, 2,5 jam ya pertemuannya, luar biasa. oleh karena itu kami perlu menyampaikan kepada rekan-rekan beberapa hal. Yang Kali ini si pemirsa pajaknya udah belajar. Semalam kita sampai jam 1 subuh, hari ini kita nggak mau sampai jam 1 subuh. Hari ini kita mau bersewenang-wenang. Tetapi ini dugaan gua, teman-teman, dugaan. Dan gua rasa ini di negeri Wakanda ya kejadian ini ya. pertama, bahwa pembahasan hari ini diakhiri oleh karena tim pemeriksa yang diwakili oleh Pak Sianipar. Kemudian Oke, Pak Sianipar ya. Ini sudah nanti kita akan lihat LHKPN mereka semua teman-teman ya. Jadi
tim-tim pemeriksa ini perlu kita lihat juga, mencermati mereka ini siapa dan bagaimana laporan LHKPN mereka. Mereka kan pemeriksa pajak ya. Seorang pemeriksa pajak itu haruslah seseorang yang juga patuh kepada aturan hukum yang lain, di mana mereka pun memiliki kewajiban untuk melaporkan LHKPN mereka di laporan KPK ya, teman-teman ya. Dan itu terbuka untuk umum kok. Kita semua boleh mengakses itu. Kemudian Pak Mei dan juga Pak Merawan Anies Sulistianto, Willy Pak Willy Citrus Ilhari, mereka semua nggak ada yang senyum ya. Coba kita lihat. Waduh, pada tegang semua. kemudian Pak Mei dan juga Pak Willy tidak berkenan untuk Pada tegang semua, bos. Aduh, stres. Aduh. melanjutkan pembahasan karena pertanyaan-pertanyaan kami yang Lihat tuh, pada stres. Udah mau tumbang gue rasa mereka semua ini. Untung nggak pingsan tidak mereka ini. berkenan untuk dijawab sehubungan dengan materi pemeriksaan pajak. Gimana? Dan pertanyaan kami Ulang. untuk melanjutkan Tadi tim ke pemeriksa sama namanya. yang diwakili oleh Pak Sianipar, Pak Sianipar, kemudian Pak Mei dan juga Pak Mei, Pak Willy tidak berkenan. Oke, gue sudah mencarikan teman-teman LHKPN mereka. Langsung gue kasih lihat teman-teman ya. Kita kasih lihat aja di sini. Nah, by the way teman-teman, LHKPN adalah sebuah laporan yang wajib oleh pegawai negeri kepada KPK dan itu terbuka untuk umum. Semua orang boleh lihat teman-teman ya. Ini adalah LHKPN-nya Pak Habisaran Sianipar ya. Mudah-mudahan gue nggak salah teman-teman ya. Dia ada di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 1, jabatannya adalah pemeriksa pajak ya. NHK-nya ini 26582. Oke, ini gue sudah lihat LHKPN ya. Kita perhatikan dari 2020 ke 2021 terdapat peningkatan yang luar biasa signifikan teman-teman ya. Mudah-mudahan ini nggak salah ya. Tidak tahu apakah salah atau enggak. Tetapi di sini ada sebuah perubahan yang signifikan. Kita lihat. Jadi ini adalah tanah ya, tanah 9450. Di sini dia ulangi lagi nih nomor 5. Jadi LHKPN 2020 ke 2021 ada kenaikan harta 1,6 M. Jadi ini luar biasa ya, seorang pemeriksa pajak berapa sih gaji dia? Apakah sampai 1 M setahun? Kita nggak tahu juga ya, tapi gua rasa nggak nyampe ya. Gua nggak ngerti deh, tapi gua rasa nggak sampai segitu ya, 1,6 M setahun. Jadi ada tanah, awalnya dia lapor 132 juta, kemudian tahun berikutnya dia lapor 604. Nah, ini nggak ngerti teman-teman, apa yang terjadi teman-teman ya? Apa dia ikut PPS ya? Mungkin PPS ya, kita nggak tahu teman-teman ya. Tetapi intinya terjadi sebuah perubahan nilai dan ini tidak konsisten teman-teman ya. Ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perpajakan di mana lu nggak boleh merubah harta itu kecuali memang berubah ya, kecuali memang ada perubahan dalam hal mungkin renovasi gitu ya. Nggak ngerti sih, tetapi telah terjadi peningkatan harta. Yang ini sama ya 796, di sini 796. Jadi kayaknya dia merubah komposisi nilai urutan-urutan dari hartanya. Kan harusnya sama kan, harusnya kan dia mempersamakan ini ke sini gitu ya, dari ini lari ke sini gitu, tetapi dia malah membuat seolah-olah ini harta baru, jadi harta lama malah seolah-olah dijual gitu. Yang ini sama 559, yang ini sama nih 1,1 M ya, dia punya tanah seluas 161 meter persegi di Jakarta Selatan. Semua ini hasil sendiri teman-teman ya, semua ini hasil sendiri, berarti nggak ada yang hibah, nggak ada yang warisan. Nah, tiba-tiba di tahun 2021 muncul nih ya, tanah seluas 160. Ini apa sama barang ini ya? Oh enggak, ini 161, 160. Ya kayak barang baru ya. Mudah-mudahan dia nggak salah isi ya. Kalau pemirsa pajak salah isi sih lucu juga ya. Nah, jadi ada harta baru 1,1 M teman-teman ya. Harta baru 1,1 M dan dibeli di 2021. Kemudian alat transportasi 260 turun jadi 200. Nah, ini juga aneh teman-teman. Dia punya Toyota Yaris 60 juta, tetapi kok tahun depan berubah jadi 50 juta. Nah, ini gue nggak ngerti nih. Yang gue pernah dengar, yang namanya pegawai negeri itu memang mereka mengupdate harga itu sesuai dengan harga market, sehingga ketika mobil itu bisa turun nilainya. Tetapi kenapa rumahnya nggak naik? Kalau mobilnya dia bisa sesuaikan harga market turun, kenapa rumah-rumah di sini nggak naik? Tanah-tanah di sini kenapa nggak naik harganya? Nah, jadi agak aneh. Kita juga nggak ngerti bagaimana cara pelaporan LHKPN ya. Tapi intinya ada tidak konsisten dalam laporan laporan LHKPN beliau. Ada mobil Fortuner 200 juta, murah amat. Ini 2015 ya, 2015. Mungkin tahunnya 2015, dia baru beli di 2020, mungkin ya, mungkin. Nah, Fortuner juga sama nih, nilainya berubah, malah turun 150. Jadi kita agak bingung cara mereka lapor LHKPN-nya. Apakah memang begitu, harga mobil diturunkan karena mengikuti harga market, tetapi kenapa tanahnya nggak naik kan, harusnya naik ya. Nah, kita nggak ngerti juga cara mereka lapor.
Kemudian kas setara kas nih 186 naik jadi 267. Kemudian harta bergerak lainnya naik 40 ke 44. Subtotalnya 31 ke 47. Oke. Jadi intinya dia mengalami kenaikan harta itu 1,6 M, teman-teman ya. 52%. Gila, gila. 52% kenaikan hartanya dalam 1 tahun. Oh, ada hutang. Sorry, ada hutang. 900 1 M. Oh, jadi ada harta bersih di bawah sini ya. Jadi kalau teman-teman kita baca harta orang tuh jangan baca harta aja, mestinya harta bersih, yaitu harta kurang hutang yang di bawah sini ya. Jadi harta awalnya 2,2, harta terakhir 2021 tuh 3,6. Sehingga ada kenaikan 1,4 M, 67%. Oke. Jadi mohon maaf nih ya Bapak Habisaran Sianipar, menurut gua secara pribadi ya, dan ini hanya pendapat pribadi gua aja, ada ketidakwajaran dalam kenaikan harta beliau, di mana dalam 1 tahun dia mengalami harta kenaikan itu 1,4 M. Kenaikan loh teman-teman ya. Padahal dia bilang semua ini hasil sendiri ya, semua ini hasil sendiri loh ya. Jadi tidak ada yang dapat warisan, tidak ada yang dapat hibah. Nah, kita nggak ngerti nih apa yang terjadi, dan gua rasa hal-hal seperti ini perlu diperhatikan oleh teman-teman KPK ya. Karena hal seperti ini nih, jangan sampai jadi pembahasan kayak gue ini ya, pembahasan liar seperti ini, padahal orang itu tidak menjelaskan gitu loh. Jadi akhirnya kan malah dia yang dirugikan kan, harusnya dia menjelaskan di sini kenapa ada kenaikan ini, gitu. Apakah ada hibah, apakah ada warisan gitu. Kalau hasil dari tabungan nggak mungkin, kan dia tidak punya tabungan yang besar-besar amat di sini ya. Hasil deposito nggak mungkin. Jadi sudah pasti ini hasil penghasilan. Kalau gaji, gue rasa nggak mungkin ya. Gaji pemeriksa pajak, apakah iya? Ataukah mungkin ini harta PPS? Kita nggak tahu juga. Apakah harta PPS? Kalau harta PPS berarti salah. Karena PPS itu harusnya dilapor di 2022, bukan di 2021. Nah, jadi gue rasa ini hal yang perlu diperhatikan oleh KPK, dan kalau Pak Habisaran bersedia juga boleh dikonfirmasi ke podcast gue ya. Gue menerima kalau Bapak Habisaran bersedia datang ke sini supaya bisa dikonfirmasi bagaimana sih bisa ada kenaikan harta 1,4 M gitu kan. Jadi janganlah selama ini kan wajib pajak terus nih yang ditanya terus kan. Selama ini kan wajib pajak terus yang dipermasalahkan kalau ada ketidakwajaran. Anda dong ya sebagai petugas pajak, Anda dong tolong konfirmasi ya. Kenapa bisa ada perubahan harta sebesar itu dalam waktu 1 tahun saja 1,4 M kenaikan hartanya? Tolong dikonfirmasi dong Pak, apakah Bapak salah isi ya, ataukah Bapak sudah benar isinya, tetapi mungkin ada penjelasan-penjelasan yang belum muncul di sini. Oke, kami warga negara berhak untuk tahu ya LHKPN Anda semua para pejabat, kami warga negara berhak untuk tahu bagaimana Anda melaksanakan tugas Anda, terutama hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan harta. Kami perlu tahu dan kami berhak untuk tahu itu ya, teman-teman ya, dan Bapak Habisaran. Oke ya, itu teman-teman untuk Bapak Habisaran. Kemudian yang kedua, ini tim pemeriksa pajak yang kedua ya, Bapak Merawan Anis Sulistianto, Kementerian Keuangan, KPP Jakarta. Oh, KPP Madya Jakarta Utara ini masih belum update teman-teman ya. Kan harusnya dia sudah pindah nih ke KPP Sawah Besar 1 ya. Pemeriksa pajak. eh, ini dia tidak ada perubahan yang signifikan ya. Lumayan juga. Hartanya 2020 160 juta. 2022 ada kenaikan jadi 411. Kenaikannya 254. Tetapi kan ini 2 tahun teman-teman ya. Ini 2 tahun. Kenaikannya 158%, lumayan juga ya. Lumayan, Bos. Tapi oke lah. Kalau gua melihat ini masih oke, masih wajar karena ini 2 tahun ya. Ini 2 tahun beda kayak tadi Pak Habib itu, Pak Habisaran itu dalam 1 tahun ya. 2020 ke 2021 itu naik 1,4 M. Ini luar biasa tinggi ya bagi seorang pegawai negeri. Kita berhak tahu dan berhak mendapatkan jawaban ya dari beliau bagaimana dia bisa mengalami kenaikan harta setinggi itu. Sedangkan Bapak Merawan ini oke, menurut gue sih ini wajar aja. Ini dalam 2 tahun dia naik 200 jutaan ya, masih oke lah. Eh, Gaji pemeriksa pajak gue rasa cukup tinggi ya, dikurangin biaya hidup, kan dia mungkin punya istri, ya gue rasa masih oke sih, gue rasa masih oke. Kemudian yang ketiga, Bapak Willy Zitro Silalahi, ini kita bandingkan ya, 2020 ke 2022, total hartanya itu yang tadinya 42 juta, sekarang jadi 147, ada naik 105 juta. 200%, Bos, buset, luar biasa. Ya oke lah ya. Tetapi menurut gua masih angka yang wajar ya untuk level pemeriksa pajak ya. Ini kan dia pemeriksa pajak ya. Pemeriksa pajak itu gaji tinggi loh guys ya. Gaji pemeriksa pajak itu tinggi sekali. Gue nggak tahu juga persisnya, tetapi gue rasa cukup tinggi. Dalam 2 tahun naik 1 juta ya masih oke lah ya. Menurut gua masih oke. Nah, yang tidak oke cuma satu ini ya, yaitu Bapak siapa ini?
Bapak Habisaran Sianipar, menurut gue ini tidak wajar ya, dan mungkin perlu dipertanyakan kepada beliau ya, dan Bapak beliau, mohon maaf Pak, kalau Bapak bersedia, boleh datang ke podcast gue untuk mengklarifikasi laporan LHKPN Bapak ya, kenapa bisa mengalami kenaikan setinggi ini. Kami warga negara berhak untuk tahu mengenai laporan LHKPN Anda semua ya. Oke, teman-teman ya, kita lanjutkan. Ini videonya, kembali ke video Indotex Mitra Konsultan. Untuk melanjutkan pembahasan karena Jadi ternyata mereka-mereka ini, kata Pak Rey ya, tidak berkenan untuk melanjutkan pembahasan karena pertanyaan-pertanyaan kami yang tidak berkenan untuk dijawab sehubungan pertanyaan-pertanyaan kami yang tidak berkenan untuk dijawab. Jadi mereka itu, gue nggak ngerti, apakah dia merasa arogan atau berkuasa atau sombong atau apa. Segampang itu dia bilang, kami nggak mau jawab pertanyaan lu mau apa? Anda sebagai wajib pajak nih, lu kan mau dinyatakan bersalah dong, kan mereka kayak polisi dong. Lu mau dinyatakan bersalah, terus lu bertanya, salah gua apa Pak? Undang-undang lu pakai apa Pak? Gua mau tahu detailnya Pak, mau tahu rincinya Pak. Dengan santainya mereka bilang, kami nggak mau jawab, lu mau apa? Matilah kita digituin bos sama orang pajak, ya. Tetapi itu negeri Wakanda ya, tapi kalau gua rasa di Indonesia nggak begitu ya. Itu negeri Wakanda, kejadian-kejadian itu teman-teman. dengan materi pemeriksaan pajak. Oleh karena tim pemeriksa KPP Pratama Sawah Besar 1 menolak untuk melakukan pembahasan dalam konteks menjawab pertanyaan kami, Oke ya, menolak untuk melakukan pembahasan dalam konteks menjawab pertanyaan kami. Jadi eh, kita juga belum tahu teman-teman bagaimana kejadian sebenarnya, karena kan tidak ada rekamannya toh. Coba kalau ada rekamannya kan terbuka untuk umum kan enak ya. Coba kalau direkam kemudian kita buka aja apa adanya kan enak ya, tidak ada dusta di antara kita. Nah, tetapi menurut Pak Rey telah terjadi penolakan untuk melakukan pembahasan dalam konteks menjawab pertanyaan kami gitu. Kami ini punya hak untuk bertanya loh. Hei pejabat, Anda ini pejabat, pemeriksa pajak, sedang mengkriminalisasi orang. Lu sedang membuat orang yang tadinya nggak usah bayar pajak seperti ini, lu sedang membuat dia menjadi menaikkan pajak dia, gitu loh. Maka wajarlah dia, orang ini, wajib pajak ini punya hak dong untuk bertanya, punya hak dong untuk mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya mengenai dasar lu untuk melakukan pemeriksaan ini, gitu loh. Tetapi dengan santainya mereka bilang, kami tidak mau menjawab, lu mau apa? Lu kalau bikin kami repot, kami nggak mau jawab. Pokoknya pemeriksaannya lanjut terus, lu mau apa? Wajib pajak. Memang bodoh kalian semua ini. Nah, mau gimana kita? Tapi itu negeri Wakanda. Saya itu terjadi di Wakanda, di Indonesia mah enggak ya. maka kami tidak dapat melanjutkan pembahasan. Oleh karena itu berarti tim pemeriksa menghentikan secara sepihak pembahasan yang merupakan hak kami sebagai wajib pajak. Dan oleh Oke, teman-teman ya. Jadi kita perlu pemahaman dulu. Yang namanya pemeriksa pajak itu ada prosedur, ada tata cara pemeriksaan. Itu diatur dalam undang-undang. Oke, pemeriksaan pajak diatur dalam undang-undang, teman-teman ya. Di undang-undang pemeriksaan pajak disebutkan ya, PMK 184 kalau nggak salah ya, disebutkan wajib pajak itu punya hak untuk menghadiri pembahasan akhir. Si DJP wajib untuk memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghadiri pembahasan akhir. Di dalam pembahasan itu, mesti dibahas semua yang perlu dibahas, dituntas-tuntaskan semua-semuanya. Tuntas, harus selesai. Kalau wajib pajak tidak mau menjawab atau tidak mau membahas, boleh nggak? Jawabannya boleh. Nanti silakan dituangkan dalam risalah. Gitu ya. Wajib pajak tidak mau membahas poin-poin ini. Itu dituangkan dalam risalah. Tetapi, bolehkah pemeriksa pajak yang tidak mau membahas? Nggak boleh. Ya. Tidak boleh pemeriksa pajak yang menolak untuk membahas. Kenapa? Dia yang mendalilkan. Pemeriksa pajak ini yang mendalilkan. Dia yang menyatakan bahwa wajib pajak itu salah. Maka dia punya beban untuk membuktikan selengkap-lengkapnya masalah yang sedang dia dalilkan itu. Itu teman-teman ya. Kita mesti ngerti hukum teman-teman ya. Jangan bodoh-bodoh amat. Oke? Nah, tetapi ketika mereka tidak memberikan hak tersebut kepada wajib pajak, apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi? Seharusnya pemeriksaannya batal demi hukum. Batal demi hukum teman-teman ya. Bahkan ada undang-undangnya ya. Kalau pemeriksaan pembahasan akhir tidak dilakukan, maka batal demi hukum. Nah, pertanyaan gua, kalau kejadian seperti ini, apakah pembahasan akhir tetap dianggap terjadi atau tidak terjadi? Menurut gua nggak terjadi. Menurut gua, pembahasan akhir ini tidak sah dan batal dan tidak terjadi, akibatnya pemeriksaan itu batal. Maksud gua pembahasan akhir ya. Pembahasan akhir ini
adalah tidak sah, batal, dan demi hukum tidak dapat dilanjutkan, artinya pemeriksaannya selesai. Menurut gua, teman-teman, yang menurut gua. Kenapa? Karena pembahasan akhir untuk membahas. Ketika kami wajib pajak mau membahas, lu nggak mau jawab sebagai seorang pejabat, ya cilakalah kami, matilah gua. Kan gitu. Ya, sama kayak polisi nangkap orang nih, Anda pencuri ya. Terus si pencuri tanya dong, gue mencuri apa? Di mana? Barang siapa yang gue curi? Si polisi bilang, gue nggak mau jawab. Pokoknya lu bersalah. Matilah orang digituin sama pejabat. Tetapi itu di negeri Wakanda, guys ya. Di Wakanda begitu. Di Indonesia mah nggak pernah begitu, ya. Karena pembahasan tidak dilakukan, kami akan menempuh upaya hukum berikutnya, yaitu gugatan kepada pengadilan pajak pasca diterbitkannya SKP. Perlu kami sampaikan. Ya, jadi ketika kita ketemu oknum, teman-teman ya, oknum pemeriksa pajak yang arogan, yang sewenang-wenang, kita tuh nggak bisa berbuat apa-apa, gitu guys. Mau kita tampol nggak boleh, mau kita tinju nggak boleh, mau kita ngomel-ngomel juga nggak ada guna. Karena mereka punya kekuasaan, mereka punya kewenangan, teman-teman ya. Gitu. Mereka punya kewenangan, mereka bisa bilang, apapun yang lu bilang, gue tetap bilang lu bersalah. Mereka punya kewenangan untuk itu. Oke? Mampus, mampus. Mati kita digituin, teman-teman ya. Nggak peduli lu mau ngomong sampai jam 1 subuh, mau ngomong apa, pokoknya kami tetap nyatakan lu bersalah. Mereka punya kewenangan itu, guys. Matilah lawan orang seperti itu. Gimana coba? Jadi, satu-satunya cara adalah menempuh upaya hukum resmi. Oke, satu-satunya cara ada menempuh upaya hukum resmi, yaitu gugatan ke pengadilan pajak nanti ketika SKP-nya sudah terbit. Begitu, teman-teman. Sampaikan juga kepada rekan-rekan bahwa dasar untuk beliput itu ternyata tidak ada. Dan dasar hukum itu yang disampaikan oleh kebanyakan pihak di KPP adalah bukan merupakan dasar hukum karena hanya diatur di dalam nota dinas tahun 2024. Oke, ini maksudnya gini, teman-teman ya. Itu maksudnya Pak Ray itu terbiasa meliput, ya kan, sama kayak gue. Pak Ray itu terbiasa meliput, kan gue malah belajar dari beliau ya. Gue belajar dari Pak Ray, jadi berani meliput gitu. Pak Ray adalah tipe orang yang kalau bisa terbuka untuk umum aja semuanya, dia meliput dan dia akan publis gitu kan. Nah, kasus kali ini KPP Sawah Besar tidak bisa meliput. Tidak bisa meliput. Kan Pak Ray kan tidak ada ya kasih peliputannya, atau dia ada? Nggak ada juga ya. Jadi Pak Ray tidak meliput, ya kan? Dengan alasan dilarang. Seperti biasa ya. Yang ini teman-teman, yang ini ya, yang ada di KPP, semua KPP saat ini ya, dilarang mengambil gambar ataupun video tanpa seizin tertulis dari pejabat ya. Nah, ternyata apa sih dasarnya mereka sewenang-wenang begitu? Apa dasarnya mereka berani untuk menolak orang melakukan perekaman? Yaitu sebuah nota dinas. Teman-teman ya, sebuah nota dinas bukan dasar hukum. Bukan undang-undang, bukan PMK, sebuah nota dinas yang dijadikan dasar untuk memaksa kita semua tidak boleh transparan, untuk memaksa kita semua tidak boleh mengambil foto video di area pemeriksaan pajak. Segitu arogannya, guys. Ya, segitu arogannya. Dan ini semua sebentar lagi akan bereskalasi, teman-teman ya, karena kita sudah dapat nota dinasnya dan kita akan gugatan ke pengadilan terhadap nota dinas tersebut. Dan gue sudah masukin keberatan. Mungkin 10 hari lagi gue akan langsung masuk gugatan ya. Gitu. Ternyata nggak ada dasar hukumnya. Tidak ada dasar hukumnya untuk melarang orang mengambil foto atau video di KPP. Tidak ada. Yang ada adalah kesewenang-wenangan melalui sebuah nota dinas yang sedang akan kita gugat nanti. Wakanda Forever. Dengan demikian, meliput itu bukan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang, termasuk meliput di dalam lingkup KPP maupun Kanwil termasuk Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Rekan-rekan, untuk mengetahui tindak lanjut daripada apa yang akan kami lakukan, nanti kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan wajib pajak dan kami akan sampaikan kepada rekan-rekan pada video berikutnya. Demikian sementara yang dapat kami sampaikan. Bu Lili yang berada di sebelah paling kiri saya, atau di sebelah kiri Pak Dar, dan di sebelah saya adalah Pak Dar, dan di sebelah kanan saya Pak Adrian, akan menyampaikan kepada rekan-rekan tindak lanjut daripada upaya hukum berikutnya. Apabila rekan-rekan mempunyai perkara yang kurang lebih sama dengan wajib pajak atau klien kami, silakan rekan-rekan menghubungi kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
Selesai teman-teman ya. Gila, luar biasa ya teman-teman ya. Kita respect dan salut terhadap Pak Ray dan timnya. Luar biasa ya Pak Darmawan dan teman-teman semua. Hari-hari gini teman-teman ya, sulit sekali kita mencari seorang konsultan pajak atau pengacara pajak yang benar-benar dengan teguh hati mau membantu wajib pajak, yang mau berjuang segitunya gitu ya, demi untuk memperjuangkan keadilan bagi wajib pajak. Sulit teman-teman ya, sulit. Sulit. Coba lu ingat-ingat teman-teman, ada nggak ketemu nggak konsultan pajak seperti itu? Yang sampai bela-belain sampai tengah malam sampai subuh ngebantuin wajib pajak. Ada nggak? Yang sampai begininya lo gitu loh. Aduh, aduh. Jadi apa kesimpulannya? Gini, gini, gini guys. Kesimpulan gue gini guys. Gini, Wakanda story is back. Ketika wajib pajak diperiksa, teman-teman ya, ketika kita wajib pajak diperiksa oleh pajak, kita itu harus ketika kita diperiksa oleh pemeriksa pajak ya, kita diperiksa oleh KPP, kita nih wajib pajak harus menjawab semua pertanyaan mereka. Betul nggak? Betul nggak, guys? Betul ya? Kalau kita diperiksa pajak, kita harus menjawab semua pertanyaan mereka. Betul ya? Nah, kalau WP diperiksa pajak nih, kita harus memberikan semua data dan dokumen yang mereka minta, walaupun nggak masuk akal. Oke, dia minta invoice, kita wajib kasih. Dia minta nota-nota, kita wajib kasih. Dia minta rekening bank, kita wajib kasih. Dia minta mutasi bank, mesti kita kasih. Dia minta apa lagi? Kartu keluarga. Apapun yang dia minta, kita wajib kasih. Kalau kita menolak gimana? Kalau kita wajib pajak menolak menjawab pertanyaan mereka, atau kita menolak memberikan data yang mereka minta, kita dianggap tidak kooperatif. Kita dianggap tidak kooperatif, kita dianggap melawan hukum, kita dianggap melawan pemerintah gitu ya. Sehingga mereka menjadi boleh berwenang-wenang. Ini Wakanda, teman-temannya di Wakanda. Di Indonesia nggak begitu ya. Jadi kalau di Wakanda itu, ketika lu diperiksa pajak, lu harus menjawab pertanyaan mereka, lu harus memberikan data yang mereka minta. Kalau lu nggak jawab atau lu nggak kasih, lu dibilang melawan pemerintah. Lu dibilang tidak kooperatif, sehingga mereka boleh suka-suka dia bikin SKP. Gila nggak lu? Tetapi teman-teman, gimana sebaliknya? Sebaliknya nih ya, kalau tim pemeriksa pajak ditanya oleh WP, kalau tim pemeriksa pajak ditanya oleh kita, mereka boleh-boleh aja nggak mau jawab. Padahal ini materi kasus loh. Ini materi kasus yang sedang mau dibahas. Kita bertanya, mereka suka-suka dia nggak mau jawab. Dia bilang kami tidak bisa jawab. Suka-suka dia. Tim pemeriksa pajak nih, ketika kita minta data kepada mereka ya, kita minta data kepada mereka, bla bla bla, data atas kami dong, data kami dong ya. Mereka boleh-boleh bilang kami nggak mau kasih data. Lu mau apa? Hah? Kita nih orang wajib pajak minta data ke pemeriksa pajak atas temuan-temuan mereka. Mereka nggak mau kasih. Ya udah data itu aja yang lu pakai. Bangsat, digituin lu sama dia. Mau apa lu? Padahal kan data-data itu adalah data yang menjadi objek sengketa. Data kami ini data wajib pajak yang sedang mau disengketakan. Gitu loh. Apakah mereka dapat dikatakan tidak kooperatif dengan begitu? Enggak peduli dia, enggak peduli. Apakah mereka akan dikatakan melawan hukum dengan tidak menjawab pertanyaan kita, dengan tidak mau melanjutkan tadi itu pembahasan akhir? Enggak. Menurut mereka enggak, suka-suka dia. Oke? Nah, jadi terjadi ketidaksetaraan dalam hukum, teman-teman ya, dalam hal pemeriksaan pajak. Ya, terjadi ketidakadilan di sini, guys. Oke? Nah, padahal teman-teman, coba deh kita pikir ya. Siapa sih yang punya negara ini? Siapa yang punya negara ini? Kita semua nih rakyat yang punya negara ini, guys. Ya, bukan mereka, bukan segelintir oknum itu, bukan ya. Oke? Siapa sih yang menggaji siapa? Oke? Kita yang bayar pajak, kita yang menggaji mereka. Mereka makan gaji dari uang pajak kita. Gitu guys ya. Jadi, siapa yang kerja buat siapa? Kita yang kerja keras, kita bayar gaji, kita bayar pajak, pajak itu dipakai untuk bayar gaji mereka. Tetapi ketika terjadi sebuah masalah, perdebatan dan sebagainya, posisi mereka lebih menguntungkan. Mereka boleh berkuasa, boleh arogan, boleh sewenang-wenang. Gitu loh. Ketika kita mau challenge, ketika kita mau bertanya, ketika kita mau mempermasalahkan detailnya, mereka nggak mau menanggapi. Mereka bilang, nggak peduli, gue yang benar, lu yang salah. Mereka bilang gitu. Lu mau apa? Kita mau apa, bos?
Dia hentikan tuh pemeriksaan secara sepihak. Dia bilang, kami nggak mau jawab, kami tidak mau melanjutkan. Kita bisa apa, guys? Nggak bisa apa-apa, lu. Nggak bisa apa-apa. Oke? Nah, jadi sekarang solusinya apa, Bos? Apa, guys? Coba deh, teman-teman kasih gue solusi. Solusinya apa untuk ngelawan oknum seperti ini? Oknum Wakanda maksud gue ya. Apa, Bos? Coba deh, teman-teman komentar di video ini, guys. Oke? Jadi pada akhirnya gue mengambil kesimpulannya, untuk teman-teman warga negara Wakanda ya, dimanapun Anda berada, mungkin dulu tinggal di Konoha atau di mana gitu ya. Udahlah guys ya. Anda ini kan masih wajib pajak yang unyu-unyu gitu ya, masih bego-bego gitu ya, masih bodoh-bodoh ya. Anda pada warga negara Wakanda ya, janganlah sok jagoan, guys ya. Janganlah sok-sok mau lawan penguasa ya. Jangan sok-sok mau jadi orang jujur, lapor pajak, apalah omong kosong itu ya. Nanti lu dikerjain, lu diperas, lu dikasih diperlakukan sewenang-wenang, lalu nangis. Udahlah guys, suap aja lah ya, suap aja ya. Ya, bagi-bagi rezeki lah guys ya. Lu kasih uang suap, bagi-bagi rezeki ya, win-win solution lah. Oke? Win-win solution, Bos ya. Kasih orang pajaknya duit, lu kasih orang pajaknya sebagian duit, kasih konsultan lu sebagian duit, pajak negara dibayar ya, bayar sebagian gitu ya. Kan lu bisa hemat sekitar 70%. Jadi dari pengalaman-pengalaman di negeri Wakanda tuh, lu bisa hemat 70%, Bos. Jadi lu cukup bayar 30%. Ya, lu bisa hemat biaya pengadilan, lu bisa hemat biaya bensin daripada lu bolak-balik KPP kan. Nah, belum lagi lu memperhitungkan biaya kesehatan mental, ya kan? Lu kira nggak stres, Bos? Stres, Bos. Hampir pingsan tuh orang-orang tadi itu. Oke? Udahlah, teman-teman ya, suap aja suap ya, kasih duit aja, kasih duit ya. Bawa uang dolar dalam sebuah tas gitu ya. Lu kasih pluk, Pak. Mohon izin, Pak. Ini aja, Pak. Kita damai aja deh, Pak, gitu ya. Nah, kasih suap itu teman-teman ya di negeri Wakanda ya. Kalau Indonesia nggak boleh. Mohon maaf ya, teman-teman ya. Indonesia itu nggak boleh. Semua orang pajak di Indonesia itu anti korupsi, teman-teman ya. Anda jangan coba-coba ya. Nah, tapi kalau lu warga Konoha Residence ya di Republik Wakanda, ayolah teman-teman, ayolah guys ya, bantu-bantulah ya, bantu-bantu para pejabat brengsek itu, kasih aja uang suap, teman-teman ya. Nggak seberapa lah dibanding lu mesti capek-capek datang pagi, pulang subuh, lawan si oknum. Aduh, besoknya masih datang lagi. Ujung-ujungnya mereka gimana? Tetap sewenang-wenang, tetap dia memaksakan koreksinya, walaupun lu sudah nyatakan mereka bersalah gitu ya, walaupun dia sudah nggak bisa balas pertanyaan lu, tetap aja mereka sewenang-wenang, ya. Terus ketika mereka nggak mau jawab, lu bisa apa? Nggak bisa apa-apa, Bos. Ya, mereka mau menghentikan pertemuan tersebut secara sepihak. Lu bisa apa, guys? Lu dapat apa? Anda dapat apa, teman-teman? Anda sebagai wajib pajak ya di negeri Wakanda, kan lu lagi mencari keadilan nih. Lu datang ke kantor pajak kan mau mencari keadilan, bukannya mau ribut, ya kan? Tapi apakah lu dapat? Apakah lu dapat keadilannya, guys? Dapat kentut lu. Kentut. Oke? Udahlah, teman-teman ya. Warga-warga Wakanda ini, marilah kita hidup damai. Kasih uang suap, teman-teman ya. Kasih aja. Beres. Aduh, mau ribut lah, mau sok jagoan lah, lawan penguasa. Aduh, goblok semuanya. Oke. Tetapi yang mudah-mudahan nggak ketangkap ya sama KPKW ya, Komisi Pemberantasan Korupsi Wakanda ya, KPKW. Nah, itu guys ya. Oke. Itu teman-teman ya, video gue seperti ini. Mari kita bersuap ria teman-teman ya. Wakanda forever. Ini hanya untuk negeri Wakanda saja. Sampai jumpa. Semoga terbantu.